blok gitu kan, mega blok kali ya. Jadi ada satu gedung yang tinggi, terus ada gedung yang lebih rendah lagi, panjang lah, luas banget. Terus di dalamnya juga ada beach club, kayak klub malam gitu. Nah, saya sempat masuk ke beach clubnya aja, karena untuk orang asing cuma boleh masuk sampai di situ. Dan di situ kalau kita maju lebih sedikit, itu ada gedung yang di situ kalau kata satpamnya adalah kasino. Nah, kita nggak boleh maju ke sana kalau nggak punya kartu akses tertentu ya. Kalau mau ngurus harus urus dulu lah katanya ke manajemen gitu, kita nggak bisa masuk. Jadi cuma bisa di klub malamnya aja. Di situ kita ngobrol-ngobrol di situ, dan ternyata pegawai di sana pun nggak diizinkan untuk masuk ke kasino tersebut gitu, yang bekerja di klub ini ya, kayak gitu. Dan di sana tuh ada beberapa gedung, dan hasil ngobrol saya sama pekerja-pekerja yang ada lagi pada makan siang itu, mereka nyebutnya tuh KD1, KD2, KD3. Apa tuh? Kodenya tuh, mungkin KD tuh dari Kampung Dewa kali ya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol nih, Bang, kerja di mana, Bang? KD1 gitu. KD2, KD3, dan ketika saya random kan, orang banyak nih, banyak orang Indonesia kan random kan. Saya Gimana coba. lu tahu bahwa itu dari Indonesia? Lu tanya, ngomong bahasa Indonesia. Dia ngomong bahasa Indonesia dong. Lu deketin gitu. Bahasa Indonesia, wah orang Indonesia nih gitu. Kita samperin aja kan. Speak lah, lu kerja di mana, bilang gitu. Kantor lu di mana? Gua KD2 Bang, KD1 gitu kan, KD3 dan lain-lain sebutannya. Jadi apa, bilang gitu. Dan jadi CS, tele, itu kan. Tele itu maksudnya telemarketing ya, CS itu customer service. Terus speak lah, ngapain aja sih gitu kan. Ya kalau jadi model tuh kalau dari telemarketing dulu kan, orang menarik pemain. Jadi telemarketing, nelponin atau spam SMS atau WhatsApp gitu. Ntar kalau dapet itu dialihkan ke customer service, biasanya sama customer service tuh dibikinin ID buat main di situsnya, diurusin segala macam pendaftarannya. Nanti dari situ lagi dibina oleh CRM. CRM itu untuk maintenance si pemain ini agar mau di situ terus, deposit terus. Dan dari hasil obrolan itu gajinya lumayan ya. Ternyata menggiurkan juga. Ada yang sampai tembus 10 ke atas gitu, ada sampai belasan juga seperti itu. Apakah sebelum gue ke Ricky ya, apakah mereka bercerita dan mengaku ya Isya bahwa memang situs-situs yang ya memang namanya online lah ya, diakses dari manapun bisa, tapi mereka bilang nggak secara terang-terangan bahwa target dari yang mereka kelola itu adalah orang-orang di Indonesia gitu. Jadi gini, bisa dijelaskan dengan mudah sebenarnya. Kenapa banyak orang Indonesia yang bekerja di sana? Karena target target orang-orang yang jadi objek bisnis ini adalah orang-orang Indonesia. Jadi kalau ada persoalan yang harus diselesaikan, mereka harus berkonsultasi dengan orang-orang Indonesia gitu loh. Jadi para customer service inilah nanti yang akan melayani keluhan dari para member apa segala macam gitu loh. Itu menjelaskan kenapa banyak orang-orang kita yang kerja di sana. Gitu. Oke. Tapi kenapa Kamboja gitu, Rick sama Is gitu kan? Lu Rick, terutama lu ya udah beberapa kali menulis laporan panjang dan meliput soal judi online gitu. Kenapa Kamboja gitu? Apakah karena akses berusaha berbisnisnya di sana lebih mudah? Regulasinya yang jauh lebih longgar terkait judi dan sebagainya. Iya. Pertama memang dari aspek dukungan regulasi ya. Kamboja sendiri adalah negara yang memang memperbolehkan bisnis judi ya. Sekitar tahun 2020 ya kalau nggak salah, 2020 yang tapi itu juga dengan pembatasan gitu ya. Diperbolehkan bisnis judi, tapi mereka melarang warga negara mereka warganya nggak boleh. Jokowi ya, kalau sudah pernah lihat lalu kamu meyakinkan itu asli, harus ada variabelnya, keasliannya di mana, indikator keasliannya di mana. Nanti kita lanjut. Mohon teman-teman yang lain, saya dengan Bang Aloy dulu, supaya saya kejar terus ini. Oke, siap. Boleh deh, kita PK supaya kita saling kejar ya Bang ya. Begini ya Bang, yang pertama itu berkaitan ijazah. Kenapa dugaan saya kuat sekali ijazahnya Pak Jokowi ini asli? Yang pertama, beliau, saya nonton berita kemarin, bukan lusa ya, kemarin ini
teman-teman di UGM seangkatan Pak Jokowi itu saling menunjukkan ijazah aslinya, bahwa ijazah aslinya yang seangkatan Pak Jokowi itu hampir sama persis, warna dari logonya juga sama. Itu yang pertama. Ya, saya sudah jawab. Berarti yang kedua, sekarang dengar dulu, ini saya belum selesai nih, jangan potong ya. Yang kedua, bicara tentang background saya sebagai pernah kuliah atau tidak. Background saya itu orang eksakta, Bang, ya. Saya tidak mungkin salah. Kalau 1 tambah 1 ya 2, pasti itu tidak salah. Ya? Itu beda saya dengan Anda. Saya tidak tahu titel Anda itu apa. Saya tidak tahu. Silakan lanjutkan pertanyaan. Kalau dengan demikian, you sarjana, kan tentunya you tahu bahwa seorang sarjana di dalam memperoleh ijazah sarjana itu sesuatu yang sangat-sangat kalau kita bilang bahwa itu sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita kuliah. Itu adalah pada saat sidang yudisium, ya, pengujian itu oleh dosen penguji. Dari 4 dosen penguji pada saat teman-teman itu melakukan silaturahmi ke UGM kemarin, yang disodorkan oleh pihak UGM yang 9 orang menerima 3 orang itu, ternyata dari skripsi Jokowi itu 1, ada kejanggalan di situ, tidak ada tanggal di pengesahan. Ya, di lembaran pengesahan tidak ada tanggal. 1 ya. You tadi kan menyatakan bahwa you sarjana ya. Lalu yang kedua, tidak ada tanda tangan dari dosen penguji. Dosen penguji itu kan itu pada saat yudisium itu. Apa memang ijazah saudara juga pada saat yudisium itu juga tidak ditandatangani oleh dosen penguji ya? Kan tidak mungkin. Kita ini semua pernah kuliah, kita pernah memiliki ijazah itu. Tidak pernah itu kosong. Lalu saya mau lanjut lagi ke teman-teman yang 7 orang kemarin yang tiba-tiba mereka ada di belakang UGM itu, para perwakilan dari UGM itu. Mereka tidak diundang tapi tiba-tiba mereka hadir. Lalu menyodorkan ijazah yang mirip juga dengan Jokowi yang tidak ditandatangani oleh dosen penguji itu. Coba kamu jelaskan terkait dengan ijazah. Bagaimana seseorang dinyatakan lulus memiliki ijazah tapi di skripsi itu tidak ada tanda tangan dosen penguji pada saat yudisium itu. Coba kamu jelaskan itu dulu. Sekarang saya tanya ke Abang ya, baru saya jelaskan. Yang dipermasalahkan apakah skripsi atau ijazah? Loh, bagaimana seseorang mau memiliki ijazah kalau dia skripsi dia aja yang bermasalah? Nah sekarang saya tanya kamu, kamu lamar kerja atau skripsi? Kamu jangan tanya mulu, kamu jawab pertanyaan orang. Oh, ibu dia. Malah nanya juga. Ya, siap. Ya, Ibu Londo saya kembali saya dengan Pak Uri, ya. Ibu Londo diam aja. Sekarang saya tanya kamu lagi, bagaimana seseorang itu bisa, jangan ke tingkat perkuliahan ya, di tingkat sekolah aja, mulai dari sekolah dasar, katakan sudah SMP atau SMA, bagaimana seseorang bisa memperoleh ijazah kalau nilai ujiannya itu 4, 5, enggak sampai ke 6, kira-kira dia bisa dinyatakan lulus ya? Enggak, tergantung nilai standarnya kelulusan itu apa? Tergantung di mana? Iya kan, nilai standar kelulusan. Standarisasi passing grade itu untuk seseorang dinyatakan lulus. Anda tidak jawab. Ya, saya tanya Anda tidak jawab. Anda tanya ke saya jawab semua. Passing grade untuk nilai untuk seseorang memperoleh cum laude dan segala macam. Begini Bang Aloy, kalau passing grade itu nilai standar yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi itu, misal kita mendapat cum laude itu kan 3, sekian. Bagi-bagi dong. 4,0 Bang. Sekarang saya tidak tahu dulu itu berapa. Bagaimana Jokowi sendiri menyatakan bahwa dia cuma hanya 2,5 2, sekian, bagaimana dia bisa lulus bisa aja Bang. Kalau 2,5 standarnya nilai Pak Jokowi 2,8, memang masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kalau standar nasionalnya 2,5, nilainya Pak Jokowi 2,8, salahnya di mana? Halo, assalamualaikum. Aduh, ente gimana? Begini, tidak ada salahnya juga, tapi saya tanyakan tadi, tolong kamu jelaskan, kamu kan sarjana. Bagaimana seseorang bisa memperoleh ijazah sarjana, dinyatakan lulus, dia memperoleh ijazah, sementara pada saat sidang yudisium itu dia tidak ditandatangani oleh dosen penguji. Ini Bang. Sekarang saya tanya ke Anda tidak jawab. 1 pertanyaan saya, Anda tidak jawab. 5 pertanyaan Anda, saya sudah jawab. Ini mau ke 6 pertanyaan Anda, saya belum jawab. 1 pertanyaan saya, orang lain dulu, Bang. Assalamualaikum. Pertanyaan saya begini, ya, keabsahan seseorang itu sudah sekolah itu ijazah atau skripsi? Saya tanya Anda sekarang.
Lah, saya kan sudah jawab bagaimana dia memperoleh ijazah sementara Jawabannya mana? juga bermasalah. Jawabannya mana? Ya tadi kan saya sudah bilang ini, sekarang saya jawab bagaimana dia memperoleh ijazah sementara skripsinya saja bermasalah. Standar untuk Itu orang bicara memperoleh. yang kita bicarakan di sini Pak Uri itu ijazah bukan skripsi. Loh. Skripsi itu bisa saja. Berarti kesimpulannya ijazah yang diperoleh Jokowi itu ijazah bodong kan? Karena tidak memiliki skripsi begitu. Dia tidak membuat skripsi. Itu kan Dia tidak melalui pernyataan pengujian itu. ente itu, pernyataan ente itu ijazah bodong. Bodong dari mana orang gua capres? Gua kan sendiri sudah akui bahwa skripsi itu tidak menjadi masalah kan? Masalahnya apa? Ijazah atau skripsi? Halo, Ini kan yang kita masalahkan ijazah, Bang. Ijazah asli atau palsu kan begitu. Ya, siap, Bang. Skripsi dulu apa ijazah? Skripsi dulu apa ijazah? Sekarang saya tanya kamu lagi, apa dia tidak ikut ujian lalu dia skripsi menerima dulu apa ijazah? Itu saya. Kalau dia umpamanya di SMA, dia tidak mengikuti ujian akhir, tapi dia menerima ijazah. Halo Bang Uri. Itu bisa. Halo Bang Uri. Assalamualaikum Bang Uri. Iya, iya. Ya Bang Uri. Ya sebentar ya, 1 detik aja, 2 detik. Jadi Ya, apapun komentarnya kita ke Bang Aloy itu tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Karena pada prinsipnya, kalau melihat dari percakapan tadi kita pantau ini, Bang Aloy itu tetap mempertahankan argumennya dia. Iya, betul. Menurut beliau, dia tadi tidak membela Pak Jokowi, tapi menurut beliau belum ada kepastian kelihatannya. Walaupun kita ngotot, belum ada kepastian, tetap berpegang teguh di situ. Nah, kita ini kan menuntut, semua kita sudah mendengar di TV, semua kita menurut informasi kan, udah jelas dari tim TPUA itu kan, salah satu sudah mengajukan gugatan juga kan. Tapi Bang Aloy tidak melihat itu, kalau kita lihat dari narasi dia tidak melihat itu. Dia tetap berpegang, dia masih yakin itu sah selama masih asli selama pembuktian pengadilan kemungkinan belum ada. Mungkin dia bertahan di situ, Bang. Ya iya dong. Itu kalau saya lihat narasinya dia. Ditambah lagi. Kita ini kepastian hukumnya seperti apa? Iya, sebentar Bang Aloy. Bang Aloy kan dari tadi. Sebentar Bang, iya kan? Nah, sementara kita ini kan termasuk saya dalam artian awam belum pernah melihat Pak Jokowi, akhirnya muncul kan dengan dalam artian gugatan termasuk Bambang Tri siapa semua itu kan. Dan melihat tadi ngomongnya Pak Rizal Fadila ya, wartawan yang masuk ke rumahnya Pak Jokowi itu kan diperlihatkan ijazahnya. Tapi para wartawan kan nggak bisa ambil fotonya, nggak ada kamera kan. Nah itu dengan ada narasi muncul itu, tambah membuktikan ke kita bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena wartawan juga nggak bisa memotret kan. Nah dari narasi-narasi itu, Bang Aloy itu mempertahankan itu. Karena belum ada bukti ke pengadilan. Kelihatannya itu Bang. Jadi begini gitu. Bang, Saya tidak. Saya tambahkan sedikit begini. Jadi begini sebentar Bang Aloy. Jadi begini, yang pertama sebelum teman-teman itu mau bersilaturahmi ke Solo, itu per hari Selasa itu Jokowi di hadapan awak media itu sudah menyatakan, mengkonfirmasi. Jadi saya bilang di sini bahwa Jokowi itu dia berbohong. Ada dua kebohongan besar yang dilakukan oleh Jokowi. Yang pertama hari Selasa itu dia nyatakan bahwa ijazah dia itu sudah hilang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan bahwa Kasmujo itu adalah dosen pembimbing. Tapi fakta ketika diperlihatkan skripsinya itu, di situ tidak ada nama Kasmujo. Dosen pembimbingnya itu Sumitro atau siapa tuh satu ya. Yang kedua, yang dia nyatakan hari Selasa itu kepada awak media itu bahwa ijazah dia sudah hilang. Tapi sebelum kehadiran teman-teman yang mau bersilaturahmi itu, dia sudah menemui 11 awak media itu. Lalu dia membawa 2 map itu. Yang satu map berisikan ijazah SD, SMP, SMA itu dibuka lalu diperlihatkan. Sementara yang ijazah sarjana itu dengan map juga tapi tertutup. Lalu bahasa kelakarnya, bahasa bercanda dia bahwa ini asli loh, mapnya masih asli, tapi tidak dibukakan. Lalu yang berikut itu yang disampaikan Bang tadi itu bahwa betul bahwa semua yang berkaitan dengan yang menunjang kinerja para jurnalis itu ditahan oleh Pas Pampres, penjaga Pak Jokowi itu ditahan. Sementara kita tahu bahwa jurnalis itu hadir kapasitas mereka sebagai jurnalis.
Dan jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang. Di dalam melaksanakan tugas mereka itu tidak boleh ada orang kelompok secara personal maupun kelompok tidak boleh membatasi tugas-tugas jurnalis. Tapi herannya mereka punya segala fasilitas yang menunjang kinerja mereka ditahan di situ. Lalu ijazah yang dipertontonkan satu map itu, satu map dibuka, satu map ditutup. Lalu cuma hanya mengklaim bahwa ini asli loh. Asli gimana? Kita tidak pernah lihat. Ini ibarat kucing dalam karung. Bang Uri, Bang Uri. Sebentar, Bang Loi, saya tanggapi Bang Uri. Bang Uri ya, kalau melihat percakapan dengan Bang Aloi ini ya, tadi malam kita pernah bahas ini ya. Jadi sebenarnya tinggal kenegarawannya Pak Jokowi ini kalau rakyat melihat dari saya ini loh.